kita adalah pemulihan adalah password bagi mujizat Anda. Anda dan saya kita harus memiliki pemulihan hubungan kita dengan Kristus. Sehingga dia menilai saudara adalah putra dan putri kerajaan Allah yang orisinil, yang asli. Katakan yang asli. Bukan yang palsu. Oke, jadi saya dan saudara kita membutuhkan pemulihan. Dan itu adalah passwordnya. Untuk saudara membuka pintu kasanah, pintu lemari besi, pintu persediaan Allah. Untuk menerima mujizat Anda pada waktunya. Itu sebab katakan pemulihan saya adalah keputusan saya. Saya harus ambil keputusan supaya hidup saya dipulihkan. Amin. Para kekasih, pemulihan atau recovery dalam bahasa Inggris, kata recovery artinya saudara, apa yang luka, katakan luka, atau retak, atau berlubang, atau ambles, kemudian dibeton, tutup, kemudian diaspal, kemudian dicat. Nah, ini namanya recovery. Dipulihkan. Sehingga orang luar tidak tahu bahwa di rumah kita pernah ambles lantainya. Ya, atau atap kita pernah jatuh karena sudah di recovery. Ketutup. Saudara. Jadi kata pemulihan adalah menutup luka, menutup keretakan, menutup lubang-lubang yang berbahaya, menutup kerugian-kerugian, menutup segala yang negatif dalam hidup kita selama ini. Bayangkan kita hidup sekian tahun, saudara. Berapa banyak kesalahan, dosa, kejeglong, pelanggaran, penyakit, kekurangan, masalah, bahkan prahara kita alami dalam hidup kita. Bayangkan begitu banyak hal. Kalau kita boleh dilukiskan wajah kita, ya, tubuh kita, aduh di sini kena sabet, di sini kena pukul, ya, di sini kena luka bernanah, gak karu-karuan deh, saudara. Kalau boleh kita melihat dan berkaca pada kaca rohani, kita akan mendapatkan diri kita begitu tidak sempurna. Itu sebab kita membutuhkan pemulihan. Yang setuju angkat tangannya, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan mendapat pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan pulang utuh, sempurna, dan mulia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Sebelum saya masuk dalam ayat-ayat firman, saya perlu menyebutkan dua definisi atau batasan dari pemulihan atau recovery. Saudara, batasan pertama artinya ada faktor kerusakan dan perusakan dan kesakitan. Saya katakan tadi luka, ya, terluka, tergores atau dibedah, saudara. Nah, ada faktor kerusakan, perusakan, kesakitan, saudara. Itu sebab harus ditutup, harus dipulihkan, diperbaiki. Kalau dibiarkan menganga, itu luka. Kalau dibiarkan terus membekas, kalau dibiarkan terus berlubang, saudara, maka tidak tertutup kemungkinan ini bukan hanya luka, tetapi kematian, celaka yang akan kita alami. Sebab anak-anak Tuhan, kita mengenal akan hal ini. Rakyat bangsa kita semakin pintar, semakin modern, semakin membaca dan belajar bagaimana caranya. Oh, kalau aku luka bakar bagaimana? Oh, kalau aku luka karena senjata atau karena pisau bagaimana? Saudara, nah, orang pendek kata, untuk ditutup itu bukan murah. Setelah lukanya tertutup sembuh, oh, dia akan pergi ke bedah kosmetik dan dia minta dibedah supaya halus kembali. Ditransplantasi kulitnya, saudara. Itu recovery. Karena ada kerusakan, perusakan,
kesakitan. Saudara. Hal yang kedua, pemulihan adalah karena ada kemerosotan kinerja. Ya, kalau saya dan saudara punya satu alat, satu mesin, sudah terlalu lama kita pakai, ya saudara, katakanlah mesin cuci, ataukah lemari es, ya, ataukah setrikaan, atau rice cooker, kalau saudara sudah terlalu lama pakai, maka itu bisa berbahaya, bisa nyetrum, ya saudara, bisa tidak bagus hasil nasinya, karena rice cooker ini tidak bisa menghasilkan seperti standar orisinil di dalam pabrik. Ya, temperaturnya sudah berkurang sehingga nasi cepat bau. Kenapa? Karena sudah merosot. Perlu di recover. Saudara punya komputer terlalu banyak memori isinya, terlalu banyak sampahnya di dalam, ada virusnya lagi. Hang, orang bilang hang. Ya. Kenapa? Karena kinerjanya merosot. Harus di recover. Ya, bawa ke teknisi komputer dan kemudian dia akan mengatakan, oh ini yang harus diganti, oh ini yang harus di reinstall dan lain sebagainya. Ya, dibooting sekali lagi paling tidak. Nah, sehingga kinerjanya kembali. Produktivitasnya, efektivitasnya bagus. Persis seperti dari pabrik. Persis aslinya tempo hari. Kenapa saya perlu dipulihkan? Karena dari sejak saya dikandung oleh ibu saya, dan dari sejak ibu saya dikandung oleh ibunya, dan demikian seterusnya naik ke atas, saya dan nenek moyang saya, Anda dan nenek moyang Anda sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita lahir, dibesarkan, kita mulai mengerti, saudara, kita semakin berbuat banyak dosa, kesalahan, saudara. Nah, di sini kita melihat kalau ini tidak di reinstall kembali, tidak di rebooting, kalau ini tidak direparasi, di recover kembali, saudara, saya menjadi robotnya iblis, saudara menjadi robotnya iblis. Karena kita tidak sesuai dari sana kita berasal. Itu sebab kenapa doa saya, doa saudara lama tidak dikabulkan. Kenapa ketika kita dalam keadaan yang kritis, kepepet, gawat, darurat, harusnya Tuhan engkau jawab, namun engkau tidak menjawab. Tuhan itu mau jawab, gak bisa masuk ke perlengkapan instrumen peralatan kita ini. Tubuh, jiwa, dan roh kita gak bisa masuk. Karena kita ini sudah tidak satu sistem dengan Dia. Saudara. Itu sebab Anda dan saya kita harus menyadari, bukan salahnya Tuhan. Bukan salahnya siapapun. Aku tidak sembuh dari penyakit ini. Atau aku terus dalam kekurangan, aku tidak bisa menutup hutang-hutangku. Bahkan makin lama makin terjerembab masuk begitu dalam. Aku membutuhkan pemulihan. Kalau aku dipulihkan, pasti aku akan selalu cepat bisa menangkap mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi jalannya, maka itu saya katakan pada awal tadi, pemulihan adalah password. Sudah tidak usah berantem antara suami dan istri. Percuma kau berantem, anak dengan orang tua dan sebaliknya, kakak dengan adik, saudara, atasan dengan bawahan atau sesama kolega. Percuma berantem. Sekarang kita perbaiki. Tuhan, saya mau engkau merecover, engkau memulihkan saya. Sehingga saya, oh Tuhan, lebih mirip dengan aslinya tempo hari. Lebih mirip dengan kehendak-Mu. Supaya saya tidak terlalu duniawi Tuhan. Supaya saya ada apa-apa saya menjerit, ada apa-apa saya berteriak minta tolong, engkau cepat membantu saya, engkau cepat mengalirkan pertolongan-Mu kepada saya.
Saudara, itu sebab betapa pentingnya. Di rumah, saudara membaca Alkitab, saudara tidak bisa mendapat pemulihan. Engkau harus datang di rumah Allah. Engkau harus merasakan suasana, atmosfer dari kerajaan sorga. Bahwa engkau akan dibentuk olehnya, bahwa engkau akan dirubah, engkau akan dipoles, engkau akan dipulihkan, disembuhkan, dan kemudian dipulihkan. Itu hanya datang di rumah Tuhan baru bisa. Saudara, itu sebab orang-orang Kristen yang tidak menyadari betapa penting dia harus saben kali lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dia tidak kunjung sadar, maka dia tetap dalam keadaan terluka, bolong-bolong, retak, rapuh. Kalau satu bangunan, satu meubilir, satu furniture, kakinya harusnya 4, tinggal 3. Saudara, dalam satu keadaan yang gawat dan darurat. Itu sebab recovery, pemulihan sangat penting. Keburu mati. Kalau saya keburu mati kayak apa? Saya belum dipulihkan. Oh, bukan kerjaan saya bikin takut orang. Saya dibayar mahal oleh Tuhan untuk saya memberi kekuatan, jalan yang benar kepada anak-anaknya. Bukan untuk menakut-nakuti saudara. No. Sebab I want to say something so specially. The password of God and how He will do something great in your life is your recovery right now. Do not postpone or even cancel it. Now is your time to have been repaired. Diperbaiki, direparasi, supaya kita di-recover oleh Dia. Keburu mati. Kalau saya dan Anda pada pagi ini datang dengan hati yang tulus kepadanya, semua katakan, niscaya saya pulang nanti menerima pemulihan. Kerajaan Allah terbuka buat saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Walau kekasih ini istimewa, saya mengaguminya. Saya mengagumi firman. Luar biasa. Sebab Anda dan saya, ya, mari saya ingin mengajak slide ini kita akan baca bersama. 1, 2, wow, Ia memulihkanku. Pasti ada yang Ia karuniakan buat aku nih. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Ya, saudara sudah berkhotbah untuk diri saudara sendiri. Hebat. Para kekasih, marilah saya ingin mengajak Anda. 1, pemulihan dari noda, celah, dan penyakit. Saudara, pasti kita setuju, ya, anak dari kecil sudah mulai ada kecelakaan, ketatap kepalanya, dan lain sebagainya. Kena penyakit tifus, atau kena penyakit apalah. Itu sudah satu cacat. Ya, itu sudah satu kerugian. Saudara, mungkin seumur hidup dia akan menyesal. Kenapa aku pernah sakit sampai di operasi, sampai aku harus sekian minggu di dalam rumah sakit. Itu perlu dipulihkan. Kenapa suamiku kayak seperti ini? Kenapa istriku semacam ini? Kenapa orang tuaku seperti ini? Saudara, banyak cacat. Kalau saya dan saudara tidak menyadari cacat kita, dan kita terus kepikiran, kita terus mengingatnya, kita tidak dipulihkan, maka itu sangat rawan untuk iblis bertempat tinggal di dalam hidup kita. Harus dipulihkan. Tuhan pagi ini tolong hapus dari pikiran saya, hapus dari hati saya, supaya tidak ada cacat lagi. Siapa yang percaya bahwa Yesus mampu menghapus semua itu dan memulihkan bagus? Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengalami kuasa-Mu. Darah anak domba Allah dan firman Tuhan akan memulihkan saya 100% menjadi manusia baru yang diberkati. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami tidak mampu, Engkau mampu.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, mari kita akan tengok di sini apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam bagian pertama. Dipulihkan, saudara. Dipulihkan dari noda, cacat, penyakit, dan celah. Di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat 20. Ya, saya menekankan bagian B nanti, tetapi kita akan baca ayat 20 dari Sefanya pasal yang ketiga. 1, 2. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Coba, orang yang dipulihkan dapat kenamaan, kepujian. Sudah tentu dari Tuhan. Perkara dari manusia saudara dapat akan membuat saudara makin lengket, makin menyatu dengan Bapakmu di sorga, karena engkau merasa tidak layak menerima kenamaan dan kepujian. Tapi kenapa Bapak memberi kepada engkau? Engkau semakin mencintai Dia. Itu sebab orang yang dipulihkan harus ada dua tanda ini. Aku akan bikin kamu kenamaan dan kepujian. Saudara, kenamaan dan kepujian berarti engkau ini sekarang ada plusnya, ada nilai tambah yang mahal, anakku. Gak seperti kemarin, minus selalu, defisit, negatif. Saudara, sebab Anda dan saya kita harus mohon, Tuhan pulihkan. Saya tidak ingin terkenal, saya tidak ingin dipuji orang, tetapi saya ingin dipulihkan supaya semua orang boleh melihat perbuatan Allah di dalam hidup saya. Dulu saya untuk berbuat ini sulit sekali. Dulu saya selalu dalam keadaan yang negatif. Sekarang tidak. Sekarang selalu saya happy. Sekarang saya selalu mengalami mujizat. Sekarang saya selalu mengalami pertolongan-Mu. Sehingga semua orang memuji nama-Mu Tuhan. Melalui hidupku ini. Ini hasil dari dipulihkan. Di muka mata semua orang, kata Tuhan. Itu sebab kalau Tuhan memulihkan, pasti ada hasilnya. Hasilnya ketara, ke titik. Amin. Jangan khawatir. Soal apa saja, itu kita bicara lain kali. Tuhan bilang, pokoknya hatimu dulu. Tak pulihkan ekonominya, lain kali aku bicara sama kamu. Aku akan kerjakan ekonomi kamu. Aku kerjakan pekerjaan kamu, hari tua, anak keturunanmu dan masa depan mereka. Nanti, nomor 1, hatimu dipulihkan. Engkau akan mempunyai mata yang baru. Yang hanya melihat segala perjanjian Tuhan. Mata yang lama, yang berdosa dan menghantar kamu pada perkara-perkara yang tidak beres. Sekarang aku ganti menjadi mata yang baru. Engkau bahkan bisa melihat, anakku, di mana ada harta benda tersembunyi. Engkau bahkan bisa melihat, anakku, bagaimana aku akan membuka jalan, kapan aku akan lakukan. Karena engkau mempunyai mata rohani yang terang untuk melihat segala pertolongan dan persediaanku. Amin. Saya boleh mengatakan, Tuhan, saya tidak pendidikan, saya tidak punya modal. Saya pernah dipercaya orang tapi saya tidak jujur. Jadi orang sudah tidak berbelas kasih lagi sama saya. Tuhan, mungkin saya salah mengelola hidup saya. Saya hidup terlalu najis. Saya terlalu jauh dari Engkau. Ini contoh doa yang sudah entek-entekan, habis-habisan. Boleh saya katakan kepadanya. Maka Tuhan berkata, anakku, pagi ini ada berita bagus. Aku bisa memulihkan kamu
dan aku akan memulihkan kamu. Kalau aku memulihkan, aku mau kasih tunjuk sama semua. Di depan mata mereka. Katakan, di depan mata mereka. Amin. Jadi saudara mesti tahu bahwa di depan mata orang banyak, Tuhan bisa melakukan pekerjaan yang besar. Kalau saya dan saudara mengusahakan sendiri, wah, orang Jerman bilang rekoso. Ya, rekoso. Susah. Setengah mati. Sebab Anda dan saya, kita harus mohon supaya kepada kita Tuhan mengadakan perbuatan pemulihan. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Dan saya yakinkan Anda bahwa apa saja yang terbaik dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dia akan melakukan. Dan ini salah satu passwordnya adalah baptisan air. Katakan baptisan air. Bagi saudara yang telah dibaptis, saudara, ayo sekarang diingat lagi apa sih hak kita. Ya, saya dibaptis umur 15 tahun. Ya, saudara, ketika saya sangat paham, saya sudah mengerti tentang cinta Tuhan kepada saya. Saya tidak mengerti banyak ayat, karena saya masih remaja, kelas 3 SMP, saudara, umur 15 tahun. Tetapi saya merasa Tuhan kok banyak kali menjamah hati saya. Saudara, hampir setiap kali baptisan saya menceritakan kesaksian saya. Saudara, ketika saya masih kanak-kanak sampai remaja, itu saya punya penyakit polip. Penyakit polip itu adalah tulang rawan yang tumbuh pada hidung. Saudara, zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu ilmu kedokteran boleh dibilang kejem. Itu sebab saya mulai 3 bulan sekali. Lalu lebih kerap 2 bulan sekali. Lalu 1 bulan sekali dari Madiun menuju ke Surabaya dibawa oleh orang tua saya. Ke dokter spesialis THT. Ya, dokter Belanda waktu itu. Dan dokter selalu berkata, ayo merem, dokter Belanda. Merem. Ya, saya dipegang kaki dan tangan saya oleh juru rawat laki-laki. Dan mulai dia memasukkan semacam alat ke dalam hidung saya. Baunya obat itu luar biasa untuk membakar daging tumbuh di dalam. Saudara, jangankan anak kecil remaja, anak gede yang 70 tahun juga nangis. Ya, saya cuma bisa menangis. Itu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Sudah bisa bayangkan, saya tertekan batin saya. Saudara, saya belajar bodoh, raport banyak yang merah. Sampai satu kali, saudara, ketika Tuhan menggerakkan hati saya untuk masuk baptisan air. Ketika saya turun pada trapnya, undak-undakan turun ke bawah, saudara, papi saya ikut membaptis tapi orang lain. Saya dibaptis oleh pelayan sidang yang lain. Ya. Saudara, selama ini sekian puluh tahun, 43 tahun saya yang membaptis saudara. Waktu itu saya dibaptis oleh seorang pelayan sidang, ya, sekaligus turun 2 orang. Dan ketika saya turun itu, saya menangis. Saya berkata, Tuhan, saya masih muda, tapi saya menderita sekali. Saya menderita sekali. Saya mohon Engkau melakukan mujizat. Karena saya sebentar akan dibaptis. Seperti dalam Matius pasal yang ketiga, saya ingin melihat sorga terbuka. Dan saya ingin Engkau membuat mujizat pada penyakit saya ini. Yang menyiksa hidup saya. Saudara. Dan dengan air mata saya turun ke dalam air dan saya dibaptis. Ketika saya diangkat keluar dari air oleh om ini, saudara, saya melihat benar-benar kemuliaan Tuhan itu, sinar yang luar biasa. Tiba-tiba pada hidung kiri saya ini yang selalu keblokir, selalu tersumbat, plong. Mungkin saudara berkata, oh kemasukan air
kolam tadi, ya, sehingga terus jadi plong itu. Tidak. Setelah itu saya sembuh sama sekali. Dan saya merasakan, wow, enak ya. Orang itu kalau mengalami mujizat, sembuh dari penyakitnya, luar biasa. So, kalau Anda sebentar mau masuk dalam baptisan air dengan mengidap penyakit, bagus sekali. Ada obat mujarab melalui baptisan air. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, dan saya mendengar juga beberapa kesaksian, banyak deh, berapa puluh kesaksian, saben kali, Pak Pendeta, Pak Gembala, atau Om Roy, atau Mbok Su, saya sembuh loh, karena baptisan kemarin. Puji Tuhan, ya, saya bilang itu bonus dari Tuhan. Yang penting dapat sorga. Katakan, yang penting dapat sorga. Kalau sembuh, terima berkat, berkelimpahan, itu bonus. Amin. Jadi saudara, yang penting itu dia. Itu sebab kenapa saya bisa bersaksi, orang-orang bisa mengalami kesaksian, rumah-rumah tangga, keuangan, kesehatan dipulihkan melalui baptisan air. Karena ada janjinya di sana. Kuasa baptisan air itu luar biasa. Dia akan memulihkan. Kalau saudara sudah pernah dibaptis tempo hari, saudara, maka saudara harus mengklaim, Tuhan, saya sudah dibaptis, tapi saya belum dapat. Sekarang saya minta bagian saya. Tuhan bilang, tak kasih, karena kamu sudah dibaptis. Siap mengambil hak saudara? Katakan, saya siap mengambil hak baptisan saya. Ya, kita akan baca Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Coba, hebat sekali. Engkau mengalami perubahan, engkau mengalami satu revolusi yang hebat, dari kematian kepada kehidupan, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya suka kalimat yang menjadi penyebab. Apa sebab baptisan air itu luar biasa? Saudara, sangat jelas itu dituliskan dalam Alkitab King James dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena we have been planted together. Kita sudah ditanam bersama in the likeness of his death and resurrection. Di dalam keadaan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena kita sudah ditanam, have been planted together. Kita sudah ditanam bersama. Orang baptis kayak ditanam. Tanam dalam kematian, si pendeta mengangkat kembali, bangkit seperti Kristus. Semua katakan, ditanam dalam kematian dan bangkit seperti Kristus. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Wow. Jadi proses yang hanya semenit, ternyata hasilnya hebat sekali. Sebab saya mau menawarkan, engkau tidak akan mendapat tawaran dalam dunia manapun juga sehebat tawaran ini. Engkau percaya, engkau masuk dalam baptisan air, engkau sudah pernah dibaptis, engkau pegang janji ini.
Ini berarti kalau hamba dari kematian menuju berevolusi menuju kebangkitan, Engkau berarti Tuhan, Engkau membuat pemulihan dari apa yang berbau mayat, berbau orang mati, dari apa yang sudah decompose, berubah bentuk, dari apa yang sudah tidak lagi eksis, dari apa yang menyakitkan dan bikin saya menangis. Seperti ada orang mati di rumah saya. Tuhan, kalau Engkau memulihkan saya akan dibangkitkan. Seperti Engkau, saya akan dibaharui dan tidak ada lagi bau kematian.